Inilah pohon ajaib dari surga yang tumbuh subur di Indonesia bahkan dunia. Saking istimewanya, pohon ini bahkan diabadikan dalam Quran surah Al-Waqi'ah dan kelak akan menjadi tempat berteduh bagi para penduduk surga. Pohon ini namanya adalah pohon sidr atau pohon bidara. Saking mulianya, Nabi Muhammad bahkan mengancam orang-orang yang sengaja merusak dan mengeksploitasi pohon ini. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menebang pohon bidara, maka Allah akan membenamkan kepalanya dalam api neraka." Hadis riwayat Abu Dawud. Tentu terdapat maksud tersendiri mengapa Rasulullah mengecam sekeras itu ketika melarang mengeksploitasi pohon bidara. Ternyata selain untuk menjaga keberlangsungan hidup dari pohon bidara merupakan pohon yang mulia dan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan makhluk di bumi. Pohon bidara merupakan salah satu di antara pohon yang tumbuh di surga. Hal ini dapat dilihat melalui narasi penyebutan Sidrah Al-Muntaha dalam Al-Quran. Sidrah Al-Muntaha ini erat kaitannya dengan perjalanan supernatural Nabi Muhammad saat Isra dan Mi'raj, di mana ketika beliau diangkat ke tingkatan tersebut, beliau menyaksikan banyak hal yang berkaitan dengan surga dan neraka. Sidrah diketahui sebagai jenis pohon yang rindang. Pohon ini memiliki 3 keistimewaan, yaitu rindang, lezat, dan beraroma harum. Pohon bidara di akhirat kelak tidaklah berduri. Allah telah mencabut semua durinya dan menjadikan tempat yang awalnya dipenuhi dengan duri menjadi tempat munculnya buah dari pohon bidara ini. Jadi, pohon sidr yang ada di akhirat tentu berbeda dengan pohon sidr yang ada di dunia. Jika di dunia pohon sidr memiliki duri yang banyak sedang buahnya sangat sedikit, namun ketika di surga pohon sidr penuh dengan buah tanpa ada satu duri pun yang menempel di pohonnya. Dalam dunia kesehatan, buah, biji, daun, kulit kayu, dan akar dari pohon bidara berkhasiat sebagai obat, terutama untuk pencernaan dan tapal untuk luka. Selain itu, dalam Islam daun bidara juga bermanfaat untuk berbagai hal seperti menyembuhkan dan mengusir gangguan jin. Ada beberapa ulama yang mempopulerkan penggunaan daun bidara untuk mengusir jin, seperti Wahab bin Munabbih dan Al-Qurtubi, salah seorang pemuka tabi'in yang ahli dalam sejarah dan ilmu kedokteran, yakni Wahab bin Munabbih, menyarankan untuk mengobati sihir dan gangguan jin ini dengan menggunakan daun bidara yang dihaluskan. 7 lembar daun bidara yang dihaluskan tersebut kemudian ditambahkan air dan dibacakan ayat kursi, surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Dalam Islam, daun bidara juga digunakan untuk membersihkan tubuh jenazah dari najis. Hal ini sesuai dengan ajaran Rasulullah yang terdapat dalam hadits riwayat Muslim yang artinya, "Mandikanlah dirinya dengan air dan daun bidara, serta kafanilah dengan kedua lembar pakaiannya, dan jangan kalian tutup kepalanya, karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah." Hadis riwayat Muslim. Mandi dengan daun bidara juga disunnahkan bagi siapa saja yang baru memeluk Islam atau mu'alaf. Hal ini sesuai dengan yang telah disampaikan Rasulullah dalam hadisnya. Selain digunakan bersuci bagi yang mu'alaf, daun bidara juga disunnahkan untuk bersuci bagi perempuan setelah haid. Manfaat daun bidara untuk bersuci setelah haid juga disebutkan dalam salah satu hadis. Subhanallah, semoga kita semua menjadi golongan orang-orang yang bisa bernaung di bawah pohon bidara kelak di surga. Amin.